tahun 96. Kemudian 97 Ustadz Hasanuddin, baru saya 98. Jadi saya sekarang sedang anak baru di depan anak-anak lama. Jamaah Masjid Pondok Darus Sofa Darul Ulum. Hadir pula bersama kita Al-Mukarram Ustadz Pink. Ada kawan saya satu lagi Ustadz Oren di Jakarta. Nanti kita kumpulkan semua yang warna-warni. Insya Allah semuanya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kalau orang jumpa yang paling mulia paling tua. Kalau bertemu yang paling mulia yang paling banyak hartanya. Kalau bersua yang paling dimuliakan orang yang paling tinggi jabatannya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW datang, aturan-aturan itu menjadi kacau balau, menjadi tidak berurutan. Itulah yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab merasa marah dan tersinggung. Karena kedatangan Nabi Muhammad SAW merusak tatanan yang sudah mereka susun sedemikian rupa. Dulu dalam majelis itu yang paling mulia adalah orang-orang yang hebat, gagah perkasa. Ketika itu maka datang Nabi SAW, malah yang dia katakan mulia itu Bilal bin Rabah, Miqdad bin Aswad, Ammar bin Yasir, budak hamba sahaya yang miskin. Maka kedudukan mereka itu menjadi tinggi di hadapan Nabi. Sami'tu daffana alaika bayna yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu di dalam surga. Lalu yang disuruh azan di atas Ka'bah itu adalah Bilal bin Rabah. Maka perbuatan Nabi itu dianggap mereka merusak tatanan sosial yang selama ini di bawah dinaikkan ke atas, yang selama ini di atas diturunkan ke bawah. Maka standar kemuliaan Islam itulah yang tidak dapat diterima oleh orang-orang yang pada tahun 1960-an di Amerika mereka masih beramai-ramai pergi ke kebun binatang, dan salah satu objeknya adalah orang berkulit hitam yang datang dari Afrika, dibuatkan di salah satu sel di kebun binatang di Amerika tahun 60-an. Fotonya masih disebar di Instagram, di Facebook hari ini. Waktu itu orang berkulit hitam masih lagi dihinakan. Bahkan salah satu presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, puluhan tahun korban politik apartheid, orang berkulit hitam di Afrika Selatan dihinakan di kampungnya sendiri. Di Australia orang aborigin, suku asli penduduk aborigin dihinakan. Lalu kemudian ketika Islam datang 14 abad yang lalu, la farqa bainal arabi wal ajam, tak ada beda antara Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad, tak ada beda antara kulit hitam dengan kulit putih. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam dari tanah, balik kepada tanah. Maka dalam Islam standar kemuliaan. Subuh ini saya tidak mengajari para guru-guru saya, para habaib. Saya hanya menjelaskan tentang standar kemuliaan dalam Islam. Standar kemuliaan yang pertama adalah inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang pertama adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia di majelis ini bukan yang bicara. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut itu letaknya di dalam hati. At-taqwa hahuna, kata Nabi. 3 kali Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takut itu letaknya di dalam hati. La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani, kalau kau ambil batu besar itu untuk membunuh aku, ma'a nabi basiti yadiya ilaika liaqtulak, aku tidak akan mengangkat batu untuk memukul kepalamu wahai Qabil, kata Habil. Kenapa engkau tidak membalas? Habil tidak membalas perbuatan Qabil bukan karena Habil itu cacat, bukan karena Habil itu sakit, tapi Habil menjawab, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan mengapa kurban Habil diterima, kurban Qabil tidak terima.
innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban yang diterima Allah itu adalah dari orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat bukan hanya sekedar mengangkat tangan, tegak, rukuk, sujud, iftitah, tasyahud, i'tidal, salam, tapi salat di dalamnya adalah takut melaksanakan perbuatan yang mungkar. Haji bukan sekedar berniat di miqat lalu kemudian tawaf, sa'i, tahallul, tapi haji adalah takut menggunting rambut, takut mencabut bulu badan, takut mencabut tanam-tanaman di tanah haram, takut membunuh binatang, menanamkan rasa takut kepada Allah. Puasa bukan sekedar tidak makan, tidak minum, karena banyak sekali orang yang paling lama tidak makan, tidak minum, tapi tujuannya supaya kebal, supaya bisa jalan di atas air, supaya jin dan setan masuk ke badannya. Karena manusia kalau tidak makan, tidak minum terlalu lama, maka badannya lemas, hilang ingatannya, di saat itulah setan masuk ke tubuhnya. Tujuan dari tidak makan, tidak minum dalam Islam, puncak akhirnya adalah la'allakum tattaqun, takut kepada Allah. Salat Jumat bukan sekedar duduk dalam masjid. Salat Jumat bukan sekedar mendengarkan khutbah. Salat Jumat adalah masuk wasiat taqwa dari khatib ke telinga, usikum wa nafsi bitaqwallah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan khatib dalam khutbahnya membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Maka kalau seorang tua takut kepada Allah, dia tidak akan sia-siakan anaknya. Kalau anak takut kepada Allah, dia tidak akan durhaka pada orang tua. Pemimpin yang takut kepada Allah tak akan menyia-nyiakan amanah jabatan. Orang kaya yang takut kepada Allah tidak akan curang. Pedagang yang takut kepada Allah tidak akan main timbangan. Maka semua kuncinya adalah takut kepada Allah. Krisis kita bukan krisis politik, bukan krisis ekonomi, krisisnya adalah krisis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Pada hari itu semua keadilan akan ditegakkan. Itulah yang membuat orang takut berbuat apapun di dunia, karena dia sadar bahwa dia akan dituntut di hadapan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar biji sawi perbuatan, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, sebesar ujung tapak kaki semut yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang gelap, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Standar kemuliaan yang pertama dalam Islam adalah orang yang paling takut kepada Allah. Maka kalau kita memasukkan anak ke lembaga pendidikan, masukkanlah ke lembaga yang kira-kira kalau tamat dari situ, dia akan menjadi anak yang takut kepada Allah. Anda masukkan anak Anda ke sekolah ini, akan diterima di seluruh perguruan tinggi negeri tanpa tes. Bagus. Tapi belum pernah saya baca baliho, masukkanlah ke sekolah ini, tamat dia akan takut kepada Allah. Itulah yang paling penting. Karena kalau sekedar cerdas, maka Google lebih cerdas. Tapi Google tak takut kepada Allah. Kalau sekedar hebat, kuat ingatan, maka handphone paling kuat ingatannya. Semua HP berbunyi pada saat subuh ini. Tapi tidak semua yang punya HP salat subuh. Itu menunjukkan tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar hafal, maka semua program aplikasi Al-Quran hafal Al-Quran, tapi tak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut itulah yang tidak bisa ditanamkan melalui pendidikan online. Karena pendidikan offline, guru mendidik dari mulai cara berwudu, cara memasukkan air ke hidung, cara mengusap kepala, cara menyapu telinga, cara menyiram kaki. Jangan sampai ada sebesar beras air tak menyentuh kulit yang wajib kena air wudhu, maka datang rasa takutnya, jangan-jangan sholatnya tidak sah, jangan-jangan air najis masih menetes. Rasa takut itulah yang membuat kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita subuh ini masih terjaga, terbangun, itu pun juga karena rasa takut. Saya 2 kali terjaga malam ini, terjaga sekali, habis itu terjaga sekali lagi. Baru ingat saya, rupanya ini waktu Indonesia bagian tengah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takut kalau sampai ketinggalan sholat subuh, masa ustadznya ketinggalan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Rasa takut ini selalu terus kita pupuk. Rasa takut paling ringan, paling pendek, takut dalam sholat. Dari takbiratul ihram sampai salam 5 menit. Bahkan sebagian sahabat-sahabat bisa sampai 2 menit. Pendek dan singkat memupuk rasa takut. Mulai agak lama sedikit, itulah dia puasa. Dari mulai azan subuh ke azan maghrib. Tapi yang paling panjang sekali adalah pada saat umroh. Dari mulai Bir Ali bagi pesawatnya yang ke Madinah sampai ke Makkah. Yang lebih panjang lagi sampai 3 hari. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar. Dari mulai tanggal 8 dia takut sampailah tanggal 10 habis tahallul. Baru kemudian tahallul kubra, tahallul akbar, tahallul setelah tawaf wada, setelah tawaf ifadah, maka selesailah semua. Dari mulai yang paling singkat sholat sampai yang paling panjang haji, semua yang dipupuk adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengajian ini membuat kita bertambah takut, mudah-mudahan ini diridhoi Allah. Terutama yang menyampaikan dan kita semua. Ini poin yang pertama, standar kemuliaan dalam Islam adalah yang paling mulia, yang paling takut kepada Allah. Yang kedua, siapa yang paling mulia menurut ajaran Islam? Khairukum, orang yang paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Hari ini kita melihat orang begitu bangga kalau dia masuk fakultas kedokteran, kalau dia punya sarjana akuntan, bagus, tidak salah. Semua kebaikan, semuanya hebat-hebat, semuanya dari ajaran Islam. Maka sesungguhnya ada yang lebih hebat daripada itu. Ketika dia dari fakultas kedokteran, bisa dijelaskannya ayat-ayat kandungan itu melalui ilmu kedokterannya, tapi dijelaskannya tafsir Al-Quran. Manusia ini diciptakan dari nutfah, setelah itu berubah menjadi mudghah, dari alaqah, dari alaqah berubah menjadi mudghah, lalu kemudian mudghah itu menjadi tulang belulang. Setelah itu kemudian fakasawnal 'idhama lahma, tulang itu dibalut dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar, diciptakan makhluk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dia memang dokter SPOG, spesialis objin kandungan, tapi bisa dijelaskannya ayat Al-Quran. Maka hidayah itu lebih sampai ke telinga orang lain. Lalu kemudian ada pula pakar geologi ilmu bumi. Dia sarjana ilmu bumi, nampaknya tidak sekolah agama, tapi bisa dijelaskannya ayat-ayat Al-Quran dengan ilmunya itu. Maka bertemu antara sains teknologi dengan ilmu Al-Quran, maka itu lebih sampai dakwahnya ke hati orang-orang yang sulit ketika dijelaskan melalui asbabun nuzul, melalui fikih, melalui usul fikih, melalui kaedah fikih, melalui nahu, melalui sharaf. Tapi ketika dijelaskan melalui ilmu-ilmu Al-Quran, itu dijelaskan melalui ilmu sains modern, maka lebih sampai hidayah itu ke hati. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karenamu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Dalam riwayat lain, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi tidak bisa dibenturkan antara mau pilih ilmu Quran atau ilmu umum. Kalau belajar Quran, belajar tajwid, belajar tahsin, belajar ulumul Quran, belajar tafsir, maka dapat pahala. Tapi kalau belajar geologi, fisika, kimia, matematika, ini ilmu sekuler, ini ilmu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Akhirnya anak-anak kita ketinggalan. Sekolah-sekolah Islam tidak menang dalam olimpiade matematika. Akhirnya anak-anak umat Islam ketertinggalan dalam dunia medis. Bukan itu tujuan Islam. Dia dalam satu hembusan nafasnya, man ta'allamal Qur'an, belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Bu, katanya Al-Quran sudah menjelaskan tentang penciptaan manusia dalam beberapa ayat. Lalu si ibu dengan ringan menjawab, jangan tanya saya masalah Quran, saya guru biologi. Ini guru sekuler. Dia membedakan antara biologi dengan Al-Quran.
Padahal apa kata Abdullah bin Abbas, "Lau dha'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Qur'an." Seandainya hilang tali ontaku, ketemukan dalam Quran. Tali ontanya saja hilang, ada dalam Quran, apalagi biologi, fisika, kimia. Ma farratna fil kitabi min syai'. Semua kami jelaskan dalam Al-Quran. Kalau kita belum menemukannya, bukan berarti tak ada, karena kita saja belum menemukannya. Maka siapa yang paling mulia? Yang paling mulia orang mengajarkan Quran. Silakan dia nanti belajar di fakultas kedokteran, silakan dia menjadi psikolog, silakan dia menjadi hakim, silakan dia menjadi pengacara, lawyer, advokat, tapi basicnya adalah Al-Quran. Itulah pentingnya kita membuat TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Itu pula lah pentingnya kita memasukkan anak-anak kita ke lembaga yang berbasis Al-Quran. Hari ini orang sekuler dengan semangatnya mengembangkan pendidikan sekuler. Agama hanya urusan personal antara manusia dengan Tuhan di ruang-ruang sempit, di tengah malam munajat, di tempat-tempat ibadah. Adapun urusan masalah ilmu pengetahuan dipisahkan. Itulah makna sekular yang diambil dari kata saikulum, memisahkan ilmu dengan agama. Yang paling mengerikannya nanti puncaknya adalah memisahkan negara dengan agama. Negara mengurus urusan umum, agama mengurus personal. Mengkerangkeng agama. Lalu kemudian yang paling mengerikan lagi, memisahkan kehidupan dengan agama. Sehingga kehidupan ini tidak lagi diwarnai oleh agama. Kau bebas hidup sesuka hatimu, selama tidak melanggar aturan manusia, selama tidak dijerat hukum, maka bebas. Padahal dalam Islam, idza waqa'az zubabu fi ina'i ahadikum, kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, falyughmishu, maka celupkanlah, fa inna fi ihda jinahai hidaan, dalam salah satu sayapnya ada penyakit dan salah satu sayap lagi membawa penawar obat. Lalat saja masuk ke tempat air minum kita diatur dalam Islam. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada anjing menjulurkan lidahnya ke tempat air minum bejana, tempat air nampan kamu, maka fa'ahriquhu, tumpahkanlah. Lalu kemudian dibasuh dengan 7 kali air, salah satunya dengan air tanah. Air liur anjing saja masuk ke tempat air minum dibahas dalam Al-Quran. Apalagi masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran bukan sekedar bacaan pelipur lara ketika sedang susah hati datang debit kolektor menagih hutang. Al-Quran bukan sekedar bacaan dibacakan saat ruqyah ada orang kerasukan setan. Al-Quran bukan bacaan mantra yang dibacakan ketika pindah rumah baru, kedai baru, warung baru, mobil baru. Tapi Al-Quran adalah way of life, jalan hidup. Al-Quran adalah jalan sistem bagaimana orang menjalani kehidupan, dari mulai dia lahir sampai dia mati, sampai dia ke liang lahat, sampai dia meniti titian Shiratal Mustaqim, sampai dia di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi kewajiban bagi kita untuk kembali menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita dididik berdasarkan pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah kami bersama para asatidz, sahabat-sahabat saya dulu sempat mengecap pendidikan Al-Azhar. Al-Azhar merupakan lembaga pendidikan yang basisnya memang wajib Al-Quran. Tahun 1 7 juz setengah, tahun 2 7 juz setengah, tahun 3 7 juz setengah, tahun 4 7 juz setengah. Jadi 4 tahun orang belajar di Al-Azhar 30 juz bagi yang Arab. Kami Arab maklum. Jadi negara yang tidak dari Arab, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, yang bukan Arab, maka dapat diskon korting 2 juz saja setahun. 4 tahun 8 juz. Mungkin Ustadz Hatta, Ustadz Hasan dan Ustadz Yuli masih ada. Saya udah hilang. Gara-gara sering naik pesawat, hilang dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi basis Al-Quran ini mesti kita tanamkan lagi ke lembaga pendidikan. Kalau tidak maka na'udzubillah. Kalau ada sekarang lembaga pendidikan justru anak-anak didiknya buta huruf Al-Quran. Apa sarjana model bagaimana yang diharapkan dari orang yang buta huruf Al-Quran? Walaupun hebat, IQ-nya tinggi, IP-nya 4, dia hanya akan menebarkan kejahilan. Kejahilan dalam bidang apa?
kejahilan yang paling mengerikan adalah kejahilan agama. Karena kata Allah Ta'ala, "May yuridillahu bihi khairan", kalau Allah ingin orang itu baik, yufaqihu fiddin, didalamkannya ilmu agamanya. Makanya doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas, "Allahumma faqihhu fiddin", dalamkan ilmu agamanya, wa'allimhu ta'wil, ajarkan dia pemahaman agama yang benar. Kalau tidak, maka hancurlah semuanya. Membangun jembatan kata orang susah, tapi membangun, orang yang membangun jembatan yang mengaduk antara berapa sak semen, berapa pasir, batu bata, itu jauh lebih sulit. Karena kalau tiangnya itu kurang, bisa diganti dengan tiang baru. Tapi kalau orangnya itu yang kurang, maka akan sulit mengganti dengan manusia yang baru. Karena merobohkan bangunan mudah, tapi merobohkan mengganti manusia yang salah, maka akan sulit sekali. Maka membangun manusia inilah membangun generasi yang Qur'ani, membangun generasi yang takut kepada Allah. Maka dalam Islam diajarkan man ta'allamal Qur'an, siapa yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini standar yang kedua. Standar yang ketiga, siapa yang paling mulia? Khairun nas, manusia yang paling baik. Anfa'uhum linnas, yang bermanfaat buat orang lain. Alhamdulillah, kita mendapatkan manfaat bersilaturahim dengan para habaib, dengan sahabat-sahabat saya, dengan para jamaah malam ini. Manfaat kita dapatkan dari keberkahan Sohibul Bait Pak Haji Iwan beserta seluruh keluarga. Bisa kita berkumpul bersama, bernaung di bawah atap, bernaung bersama, maka ini semua manfaat. Mudah-mudahan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Man ahsana ilaikum", siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakanlah. Doanya pun diajarkan Nabi, jazakumullahu khairal jaza. Jazakumullahu khairan, Allah memberikan balasan. Karena kita tak mampu memberikan balasan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan. Ada manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Siapa yang paling besar manfaatnya, itulah yang paling mulia. Jadi kalau kita memberikan cita-cita, memberikan gambaran kepada anak kita, gambarkanlah kepada dia mana yang paling besar manfaatnya. Nanti kalau kau jadi pengacara, kau bisa buka lembaga bantuan hukum gratis, ada orang yang tanahnya digarap perusahaan, punya banyak uang, kau bisa bela dia. Kalau kau jadi dokter spesialis, kau bisa tolong orang susah, kau bisa buat khitan masal gratis, kau bisa buat pengobatan gratis. Jadi yang kita ceritakan itu manfaatnya. Kalau kau jadi orang kaya, kau bisa buka sekolah gratis, kau bisa kirim orang untuk belajar ilmu pengetahuan, kau bisa. Jadi yang kita ceritakan manfaatnya. Hari ini orang tua menceritakan kepada anaknya, kalau kau sekolah ini, kau banyak gaji, kau banyak duit. Tidak salah kita ceritakan kau jadi ini duitnya banyak, tapi jadikan itu sebagai sarana saja. Target akhirnya, kalau kau punya duit banyak, kau bisa bangun masjid. Kalau kau punya duit banyak, kau bisa kirim mahasiswa ke Darul Mustafa, ke Rubat Tarim, ke Al-Azhar, ke Makkah, Ummul Qura. Kalau kau punya duit banyak, kau bisa berinfak, berwakaf, bersedekah. Jadi duit dijadikan sebagai sarana, akhir tujuannya adalah manfaat. Manfaat inilah yang mengalir setelah kematian. Manfaat inilah yang mengalir setelah ruh berpisah dari jasad. Khairukum, orang yang paling baik adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat buat manusia. Hari ini manusia tidak berpikir apa manfaat dia. Yang dipikirkannya bagaimana saya memanfaatkan orang lain. Standar manusia sudah berubah, sudah terbalik. Kira-kira hari ini berapa orang yang bisa dimanfaatkan? Na'udzubillah. Padahal yang paling penting adalah berapa manfaat yang bisa kita tebarkan untuk orang banyak. Berapa manfaat yang kita rasakan hari ini dari mulai lampu yang terang benderang. Ternyata yang menemukannya bukan orang Islam. Betapa manfaatnya pengeras suara ini. Kalau dulu orang menyampaikan tausiah hanya halakoh saja, lingkaran yang ada di sekitarnya, suara tak bisa jauh-jauh. Betapa bermanfaatnya alat perekam video yang bisa sekali sampaikan, berekam suara sampai hari kiamat tidak hilang. Maka ini berapa banyak program yang semestinya online, offline, tidak bisa langsung karena COVID. Kita tidak bisa tablik akbar.
tapi justru bisa dirasakan orang lebih banyak. Seramai-ramai tablik akbar paling banyak 100.000 orang. Tapi kalau video ini diupload, bisa ditonton 1 juta orang. Setelah setahun baru diperiksa 1 juta. Tapi kalau yang kurang manfaat, sebentar saja bisa 1 juta. Begitulah susahnya untuk menebarkan kebaikan-kebaikan, tapi kita tak pernah berputus asa. Kenapa? Karena yang boleh berputus asa itu syaratnya mesti kafir dulu. La yai'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Yang boleh putus asa itu hanya orang-orang kafir. Na'udzubillah. Orang beriman tak ada kata putus asa dalam hidupnya. Maka yang dia pikirkan, sejauh apa manfaat buat orang banyak. Tinggal di surau yang kecil, mengajar 2-3 anak. Anak-anak itu menebarkan Islam, lalu kemudian mengamalkan Islam menjadi amal jariah. Para habaib menebarkan dakwah di seluruh penjuru negeri, dari Sabang sampai Papua, sampai ke Raja Ampat, sampai ke saudara-saudara kita yang ada di timur Indonesia. Maka itu semua motivasinya adalah apa manfaat yang bisa mereka tebarkan. Ini standar yang ketiga. Standar yang pertama, yang paling mulia, paling takut pada Allah. Standar yang kedua, siapa yang mengajarkan Al-Quran. Standar ketiga, yang paling banyak manfaatnya. Standar keempat, kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Syaratnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini standar yang keempat. Hari ini orang berpikir yang penting saya, keluarga saya. Adapun masyarakat tak usah. Dan ada pula sebagian orang, kamu jangan intervensi masalah pribadi saya. Ini orang tidak mengerti ajaran Islam. Kalau ada orang menasihati kita, dia tidak sedang intervensi. Dia sedang mengamalkan ajaran Islam bahwa orang paling baik adalah orang yang mau mengajak orang lain. Kalau ada orang yang mengajak kita buat baik, melarang buat mungkar, sesungguhnya dia sedang menyelamatkan negeri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. La ta'murunna bil ma'ruf, ajaklah orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, laranglah orang berbuat mungkar. La yushikanna yab'atsallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan kalau tidak dilaksanakan ini, Allah akan kirimkan hukuman, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir bandang. Summa tad'unahu, ketika azab itu datang lalu kamu mengangkat tangan beramai-ramai, istighasah kubra, meminta doa kepada Allah, madfa'annal bala, Allah madfa'annal waba, fala yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan. Apa sebab doa tak dikabulkan? Gara-gara tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Hari ini banyak orang memilih diam, karena diam selamat. Kalau berbicara nanti akan dibalas oleh haters dan buzzer. Maka diam lebih selamat. Diam adalah puncak dari segala macam dosa. Kenapa demikian? As-sakitu 'anil haq syaitanun akhras, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. As-sakitu, diam, syaitan akhras, syaitan yang bisu. Syaitan bisu melihat orang diam, inilah saudaraku, kata dia. Na'udzubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selagi masih ada kesempatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, inilah yang kita laksanakan subuh ini. Ini bagian dari amar ma'ruf, mengajak ke dalam kebaikan, dan nahi mungkar, melarang orang dari segala kemungkaran. Standar siapa yang paling mulia? Siapa yang paling kuat nahi mungkarnya? Hari ini orang yang melakukan nahi mungkar diajak resek. Hari ini kalau ada orang menegakkan nahi mungkar dikatakan macam tak ada kerja aja. Hari ini kalau ada orang melakukan nahi mungkar, ini provokator. Padahal dalam Islam, ja'al Islamu gharibun, Islam ini datang dari dianggap aneh. Fa sawfa yakunu ghariban, lalu kemudian di akhir zaman dia pun akan dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang aneh. Orang yang aneh itu maksudnya adalah orang yang tetap istiqomah nahi mungkar di tengah umat yang kacau balau. Itu bukan aneh-aneh yang lain. Karena banyak juga orang mempelintir hadis ini digunakan untuk melegitimasi dirinya. Dikatakannya kamu ini aneh, itulah saya ini termasuk yang berbahagia, kata Nabi SAW. Bukan. Itu bukan orang bahagia. Orang bahagia adalah ketika orang semuanya tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia tetap istiqomah amar ma'ruf nahi mungkar. Saya tidak sanggup berbicara Pak Ustadz, karena saya tidak bisa ceramah, saya tidak bisa menyampaikan.
Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka dia sudah mendapatkan pahala perang. Memberikan tombak, menyediakan baju besi, maka sesungguhnya dia sudah dapat pahala perang. Betapa Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar karena istrinya sakit, tapi dia tercatat sebagai orang yang dapat pahala perang Badar. Kenapa? Karena dia mempersiapkan. Hari ini juga begitu. Kalau kita sanggup, siapkanlah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tak sanggup, siapkan aja mikrofon sama sound systemnya. Amar ma'ruf nahi mungkar ini berat, biar aku saja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada saudara kita yang tegak lantang beramar ma'ruf nahi mungkar, berikanlah support, berikanlah doa. Tak sanggup melakukannya, supportlah. Kalau belum sanggup melihat kebaikan, maka jangan sampai bertepuk tangan bersama kebatilan. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kalau belum sanggup melantunkan suara, melantangkan suara untuk meneriakkan kebenaran, paling tidak jangan bertepuk tangan dengan melihat bersama orang-orang yang tenggelam dalam kebatilan. Boleh dibuat untuk update status pagi ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini ajaran agama ditampilkan dengan solawat, bagus, mengingatkan kepada Nabi. Ajaran agama dengan membangun masjid, bagus, tidak salah. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar tak dilaksanakan, maka itu adalah awal musibah besar, memancing turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Nahi mungkar. Bani Israel diazab Allah Subhanahu wa taala bukan karena tidak beribadah. Karena orang Bani Israel pun hari ini beribadah luar biasa. Cobalah lihat bagaimana ibadah mereka di dinding ratapan Makkah, di samping Masjidil Aqsa. Dinding-dinding itu mereka menangis meratap di sana. Makkah, dinding ratapan. Mereka umat yang tekun melakukan ritual ibadah. Mereka diazab Allah bukan karena tidak beribadah. Kanu la yatanahawna an munkarim fa'alu. Tapi mereka tidak melakukan nahi mungkar terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Ada yang orang melakukan mungkar, mereka diam saja. Bukan urusan saya. Memang bukan urusanmu. Bahkan begitu lantangnya mereka menulis dan berkata, nerakaku urusanku dan surgaku bukan urusanmu. Disebarkan dalam bentuk flyer, meme, disebarkan di Instagram. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Memang nerakamu, kau buat dosa, itu dosamu, itu rumahmu, itu gajimu. Tapi kalau azab Allah itu datang, yang hancur bukan cuma kau saja. Karena kalau angin puting beliung, tsunami datang, dia tidak menghancurkan yang berbuat maksiat saja, yang berbuat baik pun juga. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu pada azab Allah. Kalau dia datang, dia tidak menimpa kepada yang zalim-zalim saja. Yang baik-baik, yang rajin ke masjid, yang berzikir, yang rajin sedekah, kena juga. Dosa mereka apa? Mereka kan sudah baik. Dosanya adalah karena diam melihat kebatilan. Betapa diam itu dosa yang luar biasa. Orang menganggap hari ini dosa itu adalah pakai narkoba, dosa itu adalah zina, dosa itu adalah mencuri, dosa itu ghibah, namimah. Ada dosa yang lebih mengerikan. Apa? Diam melihat kemungkaran. Kalau masih ada orang yang mau bicara, alhamdulillah. Kalau ada masih mau menegakkan kebenaran, alhamdulillah. Tapi kalau sudah diam melihat kebatilan, sesungguhnya azab sudah dekat. Bahkan mungkin azab itu sudah terjadi. Standar yang kelima, siapa yang paling mulia di antara manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Aktsaruhum salatan. Orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabu majlisan, paling dekat majlisnya dengan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, mendapatkan syafaat, mulia di dunia, mendapatkan syafaat uzma di akhirat, masuk ke dalam surga, dekat dengan Nabi. Kenapa? Karena paling banyak selawat. Tidak sah salat kalau tidak ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak sah khutbah Jumat kalau tidak ada ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
tidak akan dikumandangkan azan kalau tidak menyebut nama dia. Sebelum itu muazzin berkata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallah, Allah, wa malaikatahu, malaikat-malaikat, yusallun, berselawat kepadanya. Allah praise for him. Jadi terjemah itu diejek mereka. Tuhan berdoa untuk dia. Allah praise, P-R-A-Y-S. Allah berdoa untuk dia. Mestinya dia yang berdoa kepada Allah. Kenapa pula Allah berdoa untuk dia, kata mereka mengejek. Masa Allah berdoa untuk dia? Yang dia maksud Allah berdoa untuk dia, Allah berdoa untuk Nabi Muhammad, terjemahan dari Allah sallallahu. Allah bersolawat kepada dia. Tak paham dia makna Allah bersolawat kepada dia. Allah bersolawat kepada dia maknanya Allah meridainya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah meridai dia. Kalau sudah diridai Allah, maka apapun yang diberikan Allah. Jangan beribadah kepada Allah karena ingin sesuatu, tapi beribadahlah kepada Allah karena ingin ridha Allah. Karena kalau Allah sudah ridha, akan diberikannya kepada engkau segala sesuatu. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Beribadah kepada Allah karena ingin harta, cuma dapat harta. Beribadah kepada Allah karena ingin jabatan, cuma ingin dapat jabatan, cuma dapat jabatan. Tapi kalau beribadah kepada Allah karena ingin Allah ridha, dan Allah kalau sudah ridha akan dia berikan segala sesuatu. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Satu-satunya ibadah yang dijamin diterima Allah, salawat. Salat kita belum tentu diterima Allah, puasa kita belum tentu diterima Allah, tapi salawat kita pasti diterima Allah. Kenapa? Karena salawat itu untuk Muhammad, dan semua yang untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan, Nabi yang menjamin, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10. Huttat anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, diangkat 10 derajat. Beristighfar hanya hapus dosa, tapi berselawat dosa dihapus, 10 derajat dinaikkan, dan mendapatkan 10 kebaikan dengan satu salawat. Salawat adalah satu-satunya ibadah yang ijazahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Salawat adalah satu-satunya ibadah yang ijazahnya langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kami berselawat kepadamu ya Rasulullah? Langsung Nabi ajarkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat adalah satu-satunya ibadah. Ketika selawat itu ditinggalkan, maka tak diterima salat kita. Dalam mazhab Syafi'i, selawat adalah menyebabkan batalnya salat kalau tidak dibaca. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatullah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu mau solawat, berbunyi handphone, langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, batal salat. Begitulah solawat. Maka ketika kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kecenderungan hati untuk selalu berselawat, hadir ke dalam majlis-majlis yang di dalamnya dikumandangkan salawat, mendengar suara azan kita bersalawat. Karena ketika disebut namanya orang yang paling bakhil adalah orang yang tidak mengucapkan salawat, maka ketika itulah sesungguhnya kita sedang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita menjadi mulia karena menyebut namanya. Kita menjadi orang yang mulia karena namanya. Karena nama dialah kita menjadi mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mereka menemukan namanya di dalam kitab, maktuban indahum, tertulis namanya pada mereka. Akhirnya kita pun sekarang ditantang Habib Fadl. Mereka ditantang oleh
Kalau memang ada namanya di dalam kitab suci kami, mana namanya? Kata mereka menantang. Kalau memang ada nama dia seperti yang kalian katakan, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang nanti sesudah aku seorang nabi terakhir bernama Ahmad. Namanya Ahmad. Kalau memang ada, mana dia? Kenapa yang datang itu Muhammad? Yang masyhur di langit di antara malaikat sebelum bentuk zahir, masih dalam bentuk ruh, adalah Ahmad. Setelah dalam bentuk zahir nyata, bertulang, berdaging, berbulu, berurat, bentuk zahir, Muhammad. Dia Ahmad, dia Muhammad, dia Taha, dia Yasin, dia Al-Fatih, dia Al-Khatim, dia Al-Aqib, dia Al-Hashir, dia Al-Hami. Dialah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya banyak, tapi sesungguhnya dia adalah satu. Dialah Muhammad. Mereka temukan dia maktuban, tertulis. Ternyata tidak ditemukan lagi namanya sekarang tertulis karena diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Nama tak boleh diterjemahkan. Nama orang tidak boleh diterjemahkan. Walaupun nama dia tidak nama Arab, kuliah dia ke Mesir, nama itu tidak boleh diterjemahkan. Makanya banyak dosen-dosen di Azhar tersenyum melihat nama orang Indonesia yang tidak diterjemahkan, itu tertulis di situ. Apa ini, kata dosen di Mesir, kok namanya Superman? Rupanya namanya Suparman. Tulis Superman. Nama tak boleh diterjemahkan. Nama bahasa apapun tak boleh diterjemahkan. Jadi nama dia itu tidak diterjemahkan. Dalam bahasa Ibrani disebut Muhammadim. Muhammadim, orang yang tercinta. Muhammadun dalam bahasa Arab, orang yang terpuji. Mereka terjemahkan ke dalam bahasa Inggris lovely, orang yang tercinta, love, orang yang dicintai, yang disukai. Dimanapun dia pergi, dia disukai. Kalau yang menyukainya kawan itu biasa, tapi dia disukai oleh orang kafir musyrik jahiliyah. Semua orang kafir musyrik jahiliyah menyukai dia. Maka mereka lah yang memanggil dia Al-Amin. Yang memanggil Al-Amin itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Ali. Kalau Sayyidina Ali yang memanggil dia Al-Amin, maklum, karena sepupunya, saudaranya, menantunya. Tapi yang memanggil dia Al-Amin itu jauh sebelum dia jadi Nabi. Lovely, orang yang terkasih, orang yang tercinta. Semua mencintai dia, semua menyayangi dia. Tak ada orang yang tak menyukai dia. Makanya barang-barang dagangan dia yang dibawanya berniaga ke negeri Syam itu laku terus. Sampai Khadijah itu heran. Kenapa kalau yang membawa barang dagangan ini orang lain tidak laku, tapi kenapa kalau pemuda ini yang membawa laku terus? Mana orangnya? Maka ditunjuklah oleh Maisarah, itulah orangnya. Terkesima Khadijah melihatnya. Dia adalah nur, cahaya. Nur, cahaya. Sudah datang kepada kamu cahaya. Cahaya di atas cahaya. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat kita melihatnya, tak bisa kita berjumpa. Maka paling tidak kalau mau menjadi orang mulia, banyak-banyak berselawat kepadanya. Berapa kali sesuai dengan kemampuan kita. Siapa yang paling banyak berselawat, itulah yang orang paling mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. 5 poin yang saya sampaikan pada pertemuan subuh ini. Standar kemuliaan orang yang paling takut kepada Allah. Standar kemuliaan orang yang paling menyebarkan Al-Quran. Standar kemuliaan orang yang paling bermanfaat. Standar kemuliaan orang yang paling banyak berselawat. Itu 5 poin, bukan batasan. Masih banyak lagi, tapi yang 5 poin ini sekedar mudah diingat, sekedar pertemuan kita yang terbatas oleh waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan pada pertemuan di masa akan datang kita dapat membahas lagi apa standar-standar kemuliaan menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri, buat kita semua. Mudah-mudahan kita tidak lagi mengukur orang dari kekuasaannya, dari jabatannya, dari hartanya,
tapi mulai kita mengukur diri kita sendiri, sejauh mana takut kita, sejauh mana kontribusi kita terhadap pengajaran Quran, sejauh mana banyaknya selawat kita, sejauh mana pula kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.